kalau kita merujuk capaian vaksinasi di Makassar khususnya, itu di atas 70%. Sehingga kalau ada yang terkonfirmasi Omikron, biasanya gejalanya lebih ringan daripada varian-varian sebelumnya. Kenapa sih pemerintah seringkali mengeluarkan regulasi seperti itu, ya kan? Di dalam Al-Quran sendiri itu, Allah itu selalu mengulang-ulang ayatnya. Karena memang ada watak yang dimiliki manusia itu selalu mau diingatkan. Apakah kira-kira ini butuh tidak peraturan yang agak-agak sedikit lebih keras misalnya supaya orang patuh? Kira-kira butuh tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jelang sore kembali bersama saya di program podcast Universitas Muslim Indonesia di channel YouTube UMI Makassar. Seperti biasa, kali ini kita menghadirkan akademisi Universitas Muslim Indonesia untuk membedah dan sedikit mendiskusikan isu-isu terkini terkait kondisi saat ini, khususnya perkembangan COVID-19 di varian Omikron. Nah, penonton sekalian dan teman-teman mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, kita sudah menghadirkan dua narasumber yang cukup berkapasitas untuk mengulas persoalan ini, persoalan COVID, baik dari perspektif kesehatan maupun dari perspektif hukum. Nah, kita ketahui bersama belakangan ini, teman-teman sekalian, penonton sekalian, bahwa COVID-19 semakin banyak memberikan efek pada kehidupan sosial kita sampai saat ini, baik dari sektor hukum, sektor politik, sektor sosial, sektor ekonomi, kebudayaan, dan masih banyak hal lagi. Nah, tetapi di sisi lain justru berbanding terbalik dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap COVID-19 kali ini. Nah, untuk mengulas itu kita telah menghadirkan dua narasumber kita. Mereka adalah, yang pertama adalah Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran UMI, yaitu Dr. Ical, sapaannya namanya itu adalah Dr. Syamsur Rizal. Beliau adalah Ketua Satgas COVID Universitas Muslim Indonesia, dan yang kedua adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yaitu Bapak Dr. Askari Razak. Beliau adalah salah satu pimpinan Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi LP2SK, Saksi dan Korban. Nah, oke, teman-teman sekalian, langsung saja. Yang pertama itu saya mau bertanya ke Pak Dr. Ical. Iya. Sebelumnya bagaimana kabarnya nih Pak Dokter? Alhamdulillah baik ya. Tapi mohon izin Pak meluruskan ini, partner. Iya. Saya posisinya sebagai sekretaris COVID, Satgas COVID. Ya, sekretaris Satgas COVID. Ketuanya kebetulan Pak Rektor 3, Pak Nasrullah, kemudian anak buah Pak. Ini efek karena agak nervous sama orang-orang keren yang ada di samping saya ini. Nah, Dokter Ical, ini kan masyarakat cenderung agak abai lagi dengan COVID-19 ini. Ada mungkin argumentasi bahwa mungkin mereka sudah bosan. Tetapi ini kan bisa jadi disebabkan oleh kekurangan informasi yang valid terkait COVID-19 ini. Nah, khususnya Omikron. Nah, kira-kira bagaimana penggambarannya Omikron dan situasi terkini di Kota Makassar, bahkan Indonesia? Terima kasih. Saya kilas balik sedikit bahwa kalau kita merujuk pada data Kementerian Kesehatan, Omikron itu masuk ke Indonesia kira-kira di bulan November, 27 November. Itu melalui salah satu warga negara yang pernah berkunjung ke luar negeri. Awalnya seperti itu. Nah, kemudian sekarang ditengarai varian baru ini, penularannya lebih cepat dari varian sebelumnya. Tapi syukurnya kalau dibandingkan dengan tingkat keparahan, ini agak lebih ringan dibandingkan dengan Delta. Namun pun demikian, tidak berarti bahwa ini varian tidak berbahaya. Jadi tetap harus ada kepedulian. Nah, persoalannya sekarang, orang sudah bosan dengan kondisi yang sebegitu lama pandemi. Iya. Jadi tingkat kejenuhan orang karena dibatasi terus, itu membuat kondisi kalau kita melihat abai. Nah, memang ini tantangan untuk kita semua, termasuk akademisi.
tantangan lainnya yang tidak kalah hebatnya itu informasi yang beredar itu berita-berita hoax itu yang punya peran juga untuk mengaburkan tentang hal ini gitu. Jadi yang harus kita lakukan tentu mengedukasi masyarakat kita bahwa Omikron itu ada dan punya kemampuan untuk menyebarkan tingkat penularannya lebih tinggi. Oh, dibandingkan Ya, dengan varian yang sebelum-sebelumnya. Ya, betul. Tapi syukurnya karena kalau kita merujuk capaian vaksinasi di Makassar khususnya, itu di atas 70%. Dan ini juga membantu kita, ya. Sehingga kalau ada yang terkonfirmasi Omikron, ya itu biasanya gejalanya lebih ringan daripada varian-varian sebelumnya. Oh iya. Kalau apalagi istilahnya fatality case atau apa yang ini soal kasus kematiannya untuk khusus kasus Omikron, varian Omikron itu kira-kira seperti apa dibandingkan dengan varian-varian yang sebelumnya ini? Ya kalau ini tadi istilahnya tuh bahasa akademisinya itu severity-nya. Iya. Bahasa severity-nya. Tapi kalau saya bilang tingkat keparahannya ya lebih mudah dimengerti. Lebih data yang ada sampai sekarang itu masih lebih ringan dibanding dengan sebelumnya. Namun tidak berarti tidak berbahaya. Nah, jadi penegasannya gitu. Jangan dipandang enteng. Nah, inilah yang harus kita perhatikan dengan baik. Tapi kalau saya bilang jangan dipandang enteng, sebenarnya sangat sederhana. Yang penting perhatikan 5M-nya. Kalau jalan, ya pasti Anda tidak pandang enteng. Bahaya kalau lawan dipandangin, nggak bisa bikin KO kita. Kalau terlalu takabur kayak Ya, apa bahasa betul, di sini, betul. iya. Harus memang ikhtiar untuk menjalankan prokes ini. Nah, ini untuk Pak Askari nih. Iya. Nah, ini kan Tapi ngomong-ngomong, Iya, sudah iya. boleh buka masker ya? silakan saya buka. Mungkin Karena kayaknya- kan sebelum tadi dimulai kita juga sudah di swab ya. Iya. Oleh panitia ya, karena pengawasan Pak Dokter ya, kita harus menjalani. Iya. Siap. Saya juga panitia ya, jadi saya buka masker izin. Apalagi ya. sudah vaksin 2 kali sudah vaksin. vaksin 2 kali. Iya. Kalau saya Pak sudah 3 kali. Oh, lebih bisa lagi buka masker ya. Iya. Kalau saya kayaknya negatif. jangan tidak usah dibuka ya. Iya. Saya tidak usah buka karena udah terlalu cakep. Saya cakep dua narasi. Lagian juga baru 1 kali vaksin ya. Ya silakan. Ini Apa begini ini? Pak Dokter. Ya, gimana? Ini kan sudah berbagai macam kebijakan hukum yang dikeluarkan untuk mendorong orang lebih patuh terhadap protokol kesehatan. Mulai dari yang paling tertinggi mungkin Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Nasional sampai berbagai macam produk turunan aturannya. Nah, tapi lagi-lagi orang masih kecenderungannya masih anggap ngapain terlalu patuh juga sama itu. Nah, lagian hukumannya mungkin ada yang cuma administrasi misalnya atau hanya hukuman etik atau apapun itu. Nah, mungkin Pak Askari lebih paham lah soal itu. Nah, kira-kira itu penggambarannya seperti apa itu Ya. Pak Dokter? Baik, terima kasih. Saya kira ini pertanyaannya ini sudah pertanyaan jaksa ini ya. Ya, ini kita sudah diadili sebetulnya oleh panitia ini ya. Kalau kita bicara pijakan hukum tentang COVID-19 kan awalnya ya. Iya. Nah, itu yang pertama muncul. Sebetulnya saya beranggapan bahwa orang Indonesia itu khususnya pemerintah beserta petinggi-petinggi negara yang terlibat dalam pembentukan regulasi itu sebenarnya jauh sudah memikirkan kemungkinan munculnya peristiwa-peristiwa seperti ini. Kita bisa melihat misalnya di pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 45. Di sana substansinya bahwa terkait dengan layanan kesehatan itu adalah hak rakyat. Nah, logika hukum, kalau itu adalah haknya rakyat, maka pada saat yang sama itu adalah tanggung jawabnya negara. Ya. Nah, ya, jadi itu logikanya seperti Iya. itu. Jadi jangan dibalik, jangan dibalik, ya. Jadi kalau kita ditanya misalnya apa sih isinya hukum itu cuma 2, hak dan kewajiban. Ya, pengembangan dari substansi itu yang melahirkan berbagai derivasi, turunan-turunan. Tapi isinya itu cuma 2, hak dan kewajiban. Kalau haknya negara, kewajibannya rakyat. Iya. Kalau haknya rakyat, kewajibannya negara. Kewajibannya Gitu negara. aja. Dalam konteks yang lebih privasi, haknya suami, kewajibannya istri. Haknya istri, kewajibannya Ya, suami. betul, Pak. Jadi jangan dibalik. Iya. Nah, begitu juga dengan dasar hukum atau pijakan daripada virus ini. Jadi pemerintah juga menurut saya sudah sangat
sangat bertanggung jawab ya melaksanakan itu dengan menghadirkan berbagai macam peraturan perundang-undangan tadi seperti disampaikan bahwa memang sudah sekian banyak regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebetulnya pertanyaannya sederhana. Kenapa sih pemerintah seringkali mengeluarkan regulasi seperti itu, ya kan? Filosofinya begini. Di dalam Al-Qur'an sendiri itu Allah itu selalu mengulang-ulang ayatnya. Ya. Kenapa? Karena memang ada watak yang dimiliki manusia itu selalu mau diingatkan. Karena dia pelupa, ya, dia pelupa. Jadi selalu diingatkan. Mari kita lihat misalnya surah Ar-Rahman ya. Berapa kali Allah mengulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenikmatan apa lagi yang mesti nikmat apa lagi yang kau saksikan dari saya? Ya. Padahal kalau mau dipikir setiap hari juga kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi kan substansinya bukan di situ. Bagaimana Allah selalu menggiring kita mau menyelamatkan kita. Nah ini kita kira-kira stressingnya. Allah itu mau menyelamatkan kita. Jadi pengulangan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah, filosofi yang menyelamatkan bangsanya. Jangan kemudian ditafsir bermacam-macam. Ya oke lah, mungkin banyak opini. Tapi bagi saya sebagai orang hukum saya mau mengatakan begini. Kalau Anda tidak sepakat dengan aturan yang ada, kanal hukumnya ada. Gugat itu melalui Mahkamah Agung kalau dia di bawah undang-undang atau MK kalau dia undang-undang. Iya kan? Supaya clear Pak. Betul. Ya, jangan kita cuma membangun opini saja, akhirnya tidak mengedukasi masyarakat. Ya, padahal satu sama lain harus saling mengingatkan. Apakah kira-kira ini butuh tidak peraturan yang agak-agak sedikit lebih keras misalnya supaya orang patuh? Kira-kira butuh tidak? Ya, sebetulnya begini. Di dalam penegakan hukum, ini kita bicara teori sedikit ya. Dalam penegakan hukum itu umumnya ada 3 variabel yang berpengaruh. Yang pertama disebut dengan substansi, yang kedua structure, yang ketiga culture. Nah, substansi itu adalah regulasinya, peraturan perundang-undangannya. Kalau kita bicara virus corona, ini sudah lengkap sudah. Ya. Sekarang kita bicara struktur, organ-organ atau institusi-institusi yang melaksanakan aturan itu. Nah, di sini sebetulnya kadang-kadang butuh tindakan-tindakan yang lebih spesifik. Ya, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, culture. Budaya hukum kita, bangsa Indonesia di dalam merespon dan mengamini suatu hukum itu yang masih bervariasi juga. Sehingga bagi saya tidak penting apakah hukumnya itu memberikan ancaman, katakanlah misalnya sampai hukuman seberat-beratnya, menurut saya tidak penting. Tapi bagaimana kita memahamkan regulasi ini kepada masyarakat bahwa ada hal yang lebih besar yang harus kita selamatkan bersama, yaitu jiwa bangsa ini. Keselamatan bersama semua orang. Bersama. Ini jadi bukan poinnya. Nah, saya kembali dulu ke Pak Dr. Richard. Nah, masih persoalan yang sama sebenarnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap prokes ini di masa pandemi ini. Nah, apa kira-kira yang harus dilakukan sebenarnya sebagai mungkin pemerintah misalnya atau khususnya Universitas Muslim Indonesia misalnya untuk mendorong masyarakat luas khususnya masyarakat UMI untuk lebih patuh terhadap protokol kesehatan misalnya. Kalau saya sih sederhananya bahwa tadi saya sebutkan 5M ya. Jadi kalau menyiapkan yang menunjang 5M ini, jadi menggunakan masker, mencuci tangan, ya menghindari kerumunan, jaga jarak, mengurangi mobilitas. Ya ini yang 5M ini harus tentu kita implementasikan dalam bentuk sign-sign yang bisa kita selalu ingatkan kepada warga UMI. Ya apalagi yang saat ini oleh Satgas Covid UMI itu kita sudah memantau semua fakultas untuk menyiapkan itu semua dan alhamdulillah hampir semua fakultas sudah sangat siap. Itulah salah satu yang bisa kita lakukan. Karena mudah-mudahan harapan kita kalau sudah ada seperti itu, ini akan terus diingatkan kembali. Karena proses pembiasaan melalui habituasi ini ya tidak bisa sekali. Iya. Tidak boleh orang bosan. Ini soal karakter. Tidak bisa kita juga menyerah. Tak kalah nih begini. Tidak bisa. Ya, tetap harus kita diingatkan. Soal habit. Tidak boleh bosan mengingat.
Sampai harus marah dengan mengingatkan lebih fatal. Intinya sudah siap sebenarnya ya. Sudah, jadi Semua kita aspek-aspek menyiapkan. penerapan prokes itu Ya, sudah betul. sangat Jadi siap. kami sebagai tim teknis lah nanti di tingkat pimpinan kita akan menyampaikan ini semua ya lewat Ketua Satgas Covid Pak Nasrullah WR3 dengan Pak Astor sebagai Wakil Satgas Covid. Itu kita semua sampaikan dengan hal tersebut. Mudah-mudahan lah melalui proses ini ya kepatuhan kita dan kepedulian sehingga ada upaya yang secara terus-menerus supaya ini kita bisa akhiri ini pandeminya. Ya mudah-mudahan lah. Harapannya harus berakhir. Iya, karena di beberapa negara di luar ya sudah memproklamirkan ini sudah berakhir. selesai. 3 minggu lalu Spanyol. Iya. Tadi pagi saya ikuti beritanya Swedia sudah lepas sudah. Tapi itu mereka lepas dari COVID tidak lepas dari keseriusannya masyarakat dan Iya. pemerintah untuk sama-sama. Kalau Pak serius. Dokter tadi sudah jelaskan tentang regulasi ya, Nah. ini masih terkait dengan regulasi di negara kita. Nah, Ya. ini Pak untuk Pak Dr. Askari lagi ini, saya kan sebagai dosen UMI, tadi kan sudah dijelaskan bahwa UMI sudah sangat siap sebenarnya untuk tatap muka terbatas namanya. Nah, sebagai dosen UMI kira-kira apa yang akan disiapkan nantinya atau bagaimana pandangannya terhadap ini? Ya, jadi sebelum saya membaca diri saya sebagai salah seorang tenaga edukasi di UMI ya, saya ingin mengatakan dulu begini, bahwa pimpinan UMI khususnya rektor kita ya, rektor UMI Bapak Profesor Dr. Haji Bastirudin, saya melihat beliau di dalam merespons setiap aturan-aturan COVID baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal itu sangat responsif. Ya, sangat responsif. Saya melihat itu bukan hanya responsif tapi sustainable, berkesinambungan. Ya, Dan betul. ada yang saya angkat topi sama beliau ketika sudah mengeluarkan suatu aturan tindak lanjut dari aturan pemerintah ya untuk diefektifkan internal kita di kampus di Universitas Muslim Indonesia, bukan hanya mengeluarkan surat edaran, bukan hanya mengeluarkan himbauan, tapi bagaimana kemudian surat edaran itu, himbauan itu beliau dengan perangkat-perangkat yang ada mengikuti, Memastikan di lapangan. mengikuti, memastikan apa aturan itu betul-betul dilaksanakan, diimplementasi secara efektif atau tidak. Iya. Jarang-jarang loh, ya. Jangankan Iya, betul. tingkat rektorat, Betul, ya, betul. di tingkat pemerintahan, tingkat kota misalnya. Coba silakan lihat, apakah pemerintah kota setelah menerbitkan misalnya surat izin membangun untuk seorang warga negara atau warga kota, seringkali pergi memantau surat izinnya itu, apakah dipatuhi atau tidak di lapangan. Itu jarang. Tapi di UMI jujur aja saya mengevaluasi itu. Saya memperhatikan betul ini. Luar biasa saya bilang ini kita punya rektor. Bukan hanya mengeluarkan, tetapi setelah dikeluarkan diikuti itu aturannya. Ya kan? Nah, jadi saya melihat bahwa bagi saya sebagai warga UMI, menurut saya lengkap sudah kita lah. Tinggal bagaimana melaksanakan edaran himbauan rektor yang tentu saja ya diderivasi dari peraturan-peraturan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah untuk kemudian kita bisa hidup berdampingan dan familiar dengan COVID yang kemudian insya Allah berending pada bagaimana kita melepaskan ya, ibaratnya kalau kita orang hukum bagaimana kita mengakhiri perjanjian ini dengan COVID ya kan, jadi klausul-klausul yang kita sudah susun selesai sudah. Nah, tetapi tentu saja selesainya ini tidak berarti kita kembali euforia dengan keadaan itu, tetap kita harus membangun kewaspadaan tinggi seperti dikatakan tadi oleh Pak Sekretaris Satgas Covid bahwa ya protokol 5M itu ya jangan disepelekan ya. Ada faktanya juga kan ya dok ya, biar kita sudah vaksin, Betul. potensi itu tetap ada. Betul. Ya, jadi ada ungkapan lama mengatakan begini, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, ini sangat klasik, tapi masih booming untuk hari ini. Papa Senturiolo. Papa Senturiolo, ya kan? Lebih baik menghindari daripada mengobati. Betul. Dan memang dalam konteks kajian teknisnya sebetulnya pendekatan preventif itu cost-nya itu jauh lebih murah daripada represif. Oh iya. Jauh lebih murah. Mencegah lebih baik daripada mengobatinya. Jauh lebih murah. Nah, yang terakhir saya mau sampaikan di sini, kita juga berharap dari sahabat-sahabat media supaya
ikut mengedukasi masyarakat. Ya, Jadi betul, jangan betul. kemudian mendramatisir kehadiran perkembangan atau dinamika COVID ini. Ya, bantulah pemerintah supaya kita sama-sama bisa cepat keluar. Nah, supaya kita bisa hidup aman dan nyaman. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi aman dan nyaman. Intinya dari semua hal teknis sudah siap, kebutuhan untuk dosen dan mahasiswa sudah siap. Semuanya sudah sangat siap. UMI sudah sangat siap untuk kuliah tatap muka terbatas. Khusus dari segi regulasi di UMI saya lihat tidak ada lagi yang kurang. UMI sangat responsif Luar soal itu. biasa Sangat responsif. kita punya. Bahkan ini Pak, bahkan sampai saat kita ini bincang-bincang di sini ini masih sementara kita sama teman-teman dari semua fakultas memantau kesiapan itu semua, memastikan segala sesuatunya seperti tadi sampaikan. Jadi betul-betul kita mengecek, kemudian melaporkan lagi ke pimpinannya. Betul. Dan ada satu lagi, Apa itu, Pak Pak? Sekretaris. Satgas COVID di sini, dia hanya bekerja, bukan hanya jam-jam kerja, bukan hanya jam hari kantor, Pak. Kami pernah ada acara hari Ahad, itu dipantau, Pak, diintervensi. Jadi saya bilang luar biasa, mengikuti aturan yang ada itu luar biasa. Jadi bukan hanya mengeluarkan urusanmu di lapangan, tidak, Pak, tapi dia mengikuti itu, dia meng-guidance terus. Ya, mengawal terus ini kebijakannya. Jadi betul sekali. Berikan efekasi bagus buat kita semua. Nah, memang UMI sangat responsif untuk masalah-masalah itu. Saya bacanya seperti itu. Buktinya sejak awal 2020, sejak COVID masuk Sulsel, UMI sudah membentuk yang namanya tim krisis center waktu itu sebelum Satgas COVID. Nah, di situ juga semua tim sudah bergerak melakukan vaksinasi di mana-mana, membentuk tim penyemprotan. Dan masih banyak lagi beberapa agenda. Terutama FTI ya? Ya, terutama FTI dan beberapa kedokteran juga. Kebetulan waktu itu saya juga masih di situ. Ya, kalau Fakultas Hukum, kedua fakultas itu koordinasi dan kami. Ya, menarik sekali sebenarnya pendiskusian kita pada hari ini, penonton setia YouTube UMI Makassar, khususnya program podcast UMI, tapi kita dibatasi oleh waktu. Nah, sekali lagi sebelum saya tutup, saya kembali mengingatkan kepada teman-teman semua, masyarakat Universitas Muslim Indonesia dan masyarakat Indonesia umumnya, untuk selalu memantau update dan mengupdate informasi terkini terkait Universitas Muslim Indonesia hanya di akun resmi Universitas Muslim Indonesia. Di YouTube ada channel YouTube UMI Makassar, di Facebook ada UMI Makassar, di Twitter ada Universitas Muslim Indonesia, dan di Instagram ada UMI Aceh ID. Di situ adalah tempat distribusi informasi resmi terkait Universitas Muslim Indonesia. Oke, terima kasih banyak Pak narasumber, Pak Dr. Askari dan Pak Dr. Ical. Ini mirip mantan wakil wali kota namanya ini. Ya, mau aktif kembali. Iya. Semoga juga jadi wakil wali kota. Ya, sekian dari saya, host Gunawan Songki. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.